Tahukah kamu bahwa di Indonesia ada seorang tokoh yang memperjuangkan pendidikan di era penjajah? Bahkan perjuangannya sangat sukses di Indonesia Timur masih bisa kita lihat hingga sekarang. Siapakah beliau? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sosok habaib yang sangat dikenal di wilayah Indonesia Timur. Beliau lahir di kota Taris, sebuah kota kecil di dekat kota Seun, Hadramaut pada tahun 1891 Masehi. Sejak dini, beliau dididik langsung oleh ayahandanya yaitu Al-Habib Salim bin Alwi Al-Jufri, seorang mufti dan qadhi di kota Taris. Di bawah bimbingan sang ayah, Habib Idrus tumbuh menjadi pribadi yang alim dan pakar dari berbagai cabang ilmu. Hingga di tahun 1916 Masehi, di usia 25 tahun, ayahandanya wafat dan Habib Idrus menggantikan posisi ayahanda sebagai mufti dan qadhi di kota Taris. Perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tak kalah masih di Hadramaut tidaklah mudah. Di saat itu Hadramaut masih berada di dalam jajahan Inggris. Maka Habib Idrus bersama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf memutuskan untuk berangkat ke Mesir guna memberitakan kekejaman Inggris. Akan tetapi langkahnya terhalang saat hendak menaiki kapal di pelabuhan Aden. Beliau berdua ditangkap dan seluruh dokumen yang dibawa dirampas. Beliau berdua pun dilarang keluar dari negara Arab manapun. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf tetap di Hadramaut hingga akhir usia beliau. Akan tetapi Habib Idrus Al-Jufri memutuskan untuk hijrah ke Indonesia. Apakah di Indonesia Habib Idrus tetap berjuang menentang penjajah? Bagaimana kisah beliau saat tinggal di Indonesia? Pada tahun 1925, Habib Idrus tiba di Tanah Jawa. Beberapa kota di Jawa beliau singgahi, seperti Pekalongan dan Jombang. Tatkala para tokoh Alawiyin mendengar kabar Habib Idrus tinggal di Jombang, maka mereka meminta kepada Habib Idrus untuk mengajar di kota Solo, yang kala itu baru didirikan sebuah madrasah Ar-Rabithah Al-Alawiyah di kota Solo pada tahun 1928. Habib Idrus dipanggil untuk memimpin dan mengabdikan diri sebagai pengajar di madrasah ini. Tak lama kemudian di tahun 1929 Habib Idrus memutuskan untuk hijrah ke Palu, Sulawesi Tengah. Kabarnya yang memberikan isyarah Habib Idrus untuk berangkat ke Palu adalah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang tinggal di Empang, Bogor. Di kota Palu inilah beliau mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang bernama Al-Khairat di tahun 1930. Sejak awal berdirinya Al-Khairat, manajemen operasional dan keuangan di Al-Khairat sepenuhnya ditanggung oleh Habib Idrus. Tak hanya itu, siswa yang belajar di Al-Khairat digratiskan. Di saat itulah beliau menjalani dua profesi sekaligus, yaitu sebagai pengajar dan juga pengusaha guna menopang kebutuhan madrasah Al-Khairat di kala itu. 3 tahun berselang, pada tahun 1933 Masehi, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang mewajibkan siswa Al-Khairat membayar pajak kepada kolonial Belanda. Hal ini menyurut tekad juang siswa yang kala itu sudah berjumlah ratusan dengan berdemonstrasi di kantor pajak milik pemerintah kolonial. Dengan hal demikian, pemerintah kolonial mencabut peraturan tersebut. Tak berselang lama, pada 8 Desember 1941 pecah Perang Pasifik dan membuat Indonesia kembali terjajah dengan pendudukan tentara Jepang di tanah air. Dan di tahun 1942, Jepang menduduki kota Palu serta menutup madrasah Al-Khairat. Mensiasati hal ini, Habib Idrus dengan kesungguhan hati dan tekad kuat sebagai pendidik sejati tetap mengadakan proses belajar mengajar, akan tetapi secara rahasia. Proses belajar dilakukan di pedalaman yang berjarak 1,5 km dari madrasah Al-Khairat. Para siswa diharuskan datang satu persatu agar tidak mencolok keberadaan mereka dari penjajah Jepang. Tak hanya itu, selama larangan ini, proses belajar mengajar dilakukan pada malam hari dan ini berlangsung selama 3,5 tahun, hingga kalahnya Jepang dari sekutu. Pada akhirnya Al-Khairat dibuka kembali 5 bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, yaitu pada 17 Desember 1945. Hingga sekarang, Madrasah Al-Khairat masih tetap ada dan berkembang sangat pesat di wilayah Indonesia Timur. Tak hanya di kota Palu, Madrasah Al-Khairat memiliki cabang di wilayah Indonesia Timur. Sebagaimana yang dilihat dari hasil Muktamar Al-Khairat ke-7 pada tahun 1996. Tercatat Al-Khairat memiliki 1.268 madrasah dan 21 pondok pesantren yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan cepat masyarakat kota Palu mengenal sosok Habib Idrus, bahkan banyak masyarakat memanggil beliau dengan panggilan Guru Tua. Dan pada tanggal 12 Syawal
1389 Hijriah, tak lama setelah kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri, Habib Idrus menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 2.40 pagi yang bertepatan pada 22 Desember 1969 Masehi setelah 39 tahun berjuang dan mengabdikan dirinya untuk pendidikan di Indonesia Timur. Atas jasa Habib Idrus tersebut, pemerintah memberikan nama bandara di Kota Palu dengan nama beliau yaitu Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah, dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share. Rayatul Izzi rafrifi fi sama'in arduha wa jibaluha khadra'u. Bendera kemuliaan berkibar di angkasa, hijau daratan dan gunung-gunungnya. Inna yawma tulu'iha yawmu fakhrin azzamathul aba'u wal abna'u. Sungguh, hari kebangkitannya ialah hari kebanggaan. Orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Kullu amin yakunu lil yawmi dhikra yadharu syukru fiha wathana'u. Tiap tahun hari itu menjadi peringatan. Muncul rasa syukur dan pujian-pujian padanya. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra'u wal baydha'u. Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah putih. Ya Sukarno, huyyita fina sa'idan bid-dawa'i minka zala 'anna ad-da'u. Wahai Soekarno, telah kau jadikan hidup kami bahagia. Dengan obat darimu hilang sudah penyakit kami. Ayyuhar ra'isul mubaraku fina indakal yawma lil waral kimya'u. Wahai Presiden yang penuh berkah bagi kami, Engkau hari ini laksana kimia bagi masyarakat. Bil yara'i wa bis siyasati fuqtum wa nusirtum bidha ja'atil amba'u. Dengan perantara pena dan politikmu yang unggul, telah datang berita engkau menang dengannya. La tubalu bi anfusin wa baninin fi sabilil awtani ni'mal fida'u. Jangan hiraukan jiwa dan anak-anak demi tanah air, alangkah indahnya tebusan itu. Khud ilal amami lil ma'ali bi aidi 70 milyonan anta wazzu'ama'u. Gandengkan menuju ke depan dengan tangan-tangan. 70 juta jiwa bersamamu dan para pemimpin. Fasatalqa minar ra'aya qabulan wa sama'an lima taquluhu ar-ru'asa'u. Pasti engkau jumpai dari rakyat kepercayaan dan kepatuhan pada apa yang diucapkan para pemimpin. Wa'muru lil biladi hissan wa ma'nan wa barhinu lil mala annakum akfa'u. Makmurkan untuk negara pembangunan material dan spiritual. Buktikan kepada masyarakat bahwa engkau mampu. Ayyadallahu mulkakum wa kafakum kulla syarrin tahukuhul a'da'u. Semoga Allah membantu kekuasaanmu dan mencegahmu dari kejahatan yang direncanakan musuh-musuhmu.
Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 10 nama tokoh sebagai calon pahlawan nasional pada tahun 2025. Salah satunya ulama masyhur Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Semasa hidupnya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang juga akrab disapa dengan sebutan Guru Tua, telah banyak berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Guru Tua berjuang lewat jalur pendidikan dan dakwah, yakni dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam Al-Khairat yang berpusat di kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian dalam perkembangannya, Al-Khairat dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di kawasan Indonesia Timur. Nama Al-Khairat diambil dari beberapa hikmat ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Secara makna harfiah, Al-Khairat adalah kebaikan. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diketahui lahir di kota Taris, Hadramaut, Yaman pada Senin 14 Sya'ban 1319 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Maret 1892 Masehi, yang merupakan putra keempat dari 6 bersaudara. Habib Idrus lahir dari rahim seorang ibu bernama Andi Syarifah Nur binti Muhammad Al-Jufri, yang lahir di Wajo, Sulawesi Selatan berkebangsaan Indonesia, serta ayah Habib Salim Al-Jufri berkeluarga negaraan Yaman. Habib Idrus atau Guru Tua datang ke Indonesia sebanyak 2 kali. Kedatangan pertama bersama ayah beliau di waktu kecil, dan kedatangan kedua pada tahun 1926 yang menjadi langkah perdana dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Solo. Pada tahun 1916 atau bulan Syawal 1334 Hijriah, ayah Habib Idrus wafat. Habib Idrus kemudian menggantikan ayahandanya untuk memimpin lembaga pendidikan yang didirikan almarhum. Di tahun itu pula Habib Idrus diangkat oleh Sultan Mansur sebagai mufti dan qadhi di kota Taris, Hadramaut, untuk menggantikan posisi ayahnya. Saat itu usia Guru Tua baru menginjak 25 tahun. Amanat tersebut mengisyaratkan serta membuktikan bahwa Habib Idrus adalah orang yang berilmu, pengetahuan luas, dan berwibawa. Jabatan itu rela dilepasnya setelah memutuskan memilih jalan menentang imperialisme Inggris. Sikap itu pula yang lalu membawanya datang untuk kedua kali ke Indonesia. Sosok Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sangat dihormati karena jasa-jasanya untuk Indonesia. Di antara tanda kehormatan kepada beliau, pada tahun 2014, nama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diabadikan sebagai nama baru Bandara Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian masyarakat Kota Palu, khususnya suku Kaili, Wali Kota Palu, dan Gubernur Sulawesi Tengah menginisiasi untuk mengangkat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional.